Kali ini kita akan kembali membahas jiwa di sekolah jiwa bagian 2, bisa disebut begitu Mas Nur ya? Ya. Kalau kemarin kita udah membahas dimensi ruh, nafas, dan jasad. Dari teman-teman ada yang nanya ya beberapa pertanyaan di YouTube dan di Twitter terkait dengan posisi akal. Nah, kita akan fokus ini. Salah satu bentuk penghargaan kepada penonton adalah kita menjawab pertanyaannya, Mas Nur. Kita akan fokus kali ini untuk membahas di mana sebenarnya peranan akal itu, Mas Nur. Mas Nur, kalau kita bicara dari sudut pandang tasawuf ya, beberapa sufi mengatakan bahwa ruh sama akal itu sebenarnya identik ada kalanya. Gimana Mas Nur? Sebenarnya sudut pandang tasawuf untuk melihat akal itu seperti apa? Jadi sebelum itu mungkin saya akan mengawali seperti ini bahwa kita sebenarnya dari secara keseluruhan disebut dengan jiwa. Secara Jadi, keseluruhan. makanya istilah nafs. Jadi saya di sini definisi nafs, terkadang yang dimaksud nafs adalah keseluruhan diri kita. Jadi nafs itu diri. Terkadang yang Self ya kalau di Inggris ya, self. Terkadang yang dimaksud dengan nafs adalah salah satu fakultas yang ada di dalam diri. Yang kemarin kita bahas ada tubuh, ada nafs yang terkait dengan alam barzah, ada ruh yang terkait dengan alam ruh gitu. Nah itu istilah nafs. Nah, terkadang yang dimaksud dengan nafs adalah seluruhnya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa secara keseluruhan ini kita memiliki yang disebut dengan aku atau diri ya. Nah, diri dan diri ini memiliki banyak fakultas. Ada fakultasnya disebut dengan akal, ada fakultasnya disebut dengan hati, ada fakultasnya disebut dengan ruh. Jadi semua adalah fakultas. Makanya dari teori an-nafs bi wahdatihi kulul quwa. Jadi nafs itu satu, tapi pada saat yang sama semuanya adalah fakultas. Seluruhnya adalah fakultas. Maksudnya satu sisi kita punya kedirian yang utuh, satu tunggal gitu. Satu sisi di dalam diri kita ada banyak fakultas yang Tuhan berikan ke dalam diri kita. Apa bisa dibilang bahwa nafas yang mempersepsi, yang berpikir itu disebut akal, sementara nafas yang merasa disebut hati gitu Mas Nur? Bisa disebut begitu. Jadi ada bagian-bagian yang punya fungsi masing-masing yang berbeda. Nah, khusus akal ini itu disebut dengan idrokul kulli. Jadi dia mengidrat atau mempersepsi sesuatu yang bersifat universal atau global, atau dia memang kerjanya adalah bernalar ya, berpikir seperti itu. Kerjanya berpikir. Dia memberikan penilaian-penilaian, memberikan justifikasi, itu memang kerja akal. Membagi-bagi, memilah-milah itu ya. Memilah itu kerja akal, atau memberikan makna, itu juga bisa seperti itu. Kalau secara posisi gitu Mas Nur ya, kita kan kadang wah ini orang dikuasai oleh nafsunya nih dalam perbicaraan sehari-hari ya. Dia cenderung pada amarah, cenderung pada keburukan gitu. Tapi kalau kita melihat orang yang tenang, yang stabil gitu, wah ini akalnya lebih dominan. Apa itu betul atau kurang tepat sebenarnya istilah begitu? Karena itu obrolan keseharian. Kalau dalam istilah tasawuf yang misalnya amarah tadi itu hasil dari syahwat. Misalnya begini, ketika Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di bumi, itu kan malaikat protes. Betul. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia membuat kefasadan orang itu dan menumpahkan darah. Nah, di situ ada dua fakultas yang bermain. Membuat kefasadan itu adalah nafsu amarah, dan tumpah darah itu ghadab, syahwat. Ghadab. Jadi ada ghadab, ada nafsu amarah, syahwat. Jadi yang membuat kefasadan itu syahwat, kemudian menumpahkan darah itu disebut dengan dimensi ghadab atau amarah dalam diri kita. Itu sumbernya gitu. Nah, itu terkait dengan nafs yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau dalam ranah sufi, syahwat itu dia dekat dengan dimensi fisik. Makanya selama kita di dunia pasti ada syahwat. Kenapa? Karena ada fisik materi. Di alam akhirat itu tidak ada lagi syahwat, Mas. Karena udah nggak ada materi. Nggak ada dimensi materi. Makanya ritual-ritual agama kayak diperintahkan puasa, ada di Islam ada sholat, ada haji itu untuk mendidik
nafas dan ya, melawan raga juga Mas Nur ya. ya, mendidik agar kita memberikan porsi yang secukupnya gitu. Dia tidak menjadi dominasi terhadap seluruh fakultas yang ada. Tidak mendominasi ruh, tidak mendominasi hati. Karena kalau nafs mendominasi hati, akhirnya hati dan ruh kita akan ikut keinginan nafs seperti itu. Yang idealnya mendominasi akal Mas Nur atau ruh? Kalau dalam ranah sofistik ruh, dan ruh ini itu dia akan konsentrasi di hati. Makanya bagaimana ruh kemudian dia bisa mendominasi itu dengan fokus ke hati, mendominasi hati. Jadi ruh, makanya saya selalu mengatakan perjuangan ini adalah memperebutkan hati kita sendiri. Antara nafas sama. Iya. Jadi yang diperebutkan adalah tanah yang sama ya. Hati kita sendiri. Nah, kalau kembali ke akal ini sebenarnya salah satu fakultas yang Tuhan berikan ke dalam diri kita. Itu sangat luar biasa sebenarnya karena benar salah itu sebenarnya kerja akal. Benar salah itu adalah kerja akal karena dia memberikan justifikasi, memberikan penilaian, dan Quran pun berkali-kali ya menyuruh kita afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu banyak sekali ayat-ayat yang memang menganjurkan kita untuk menggunakan akal gitu. Bahkan lebih jauh ada yang bilang bahwa akal adalah yang pertama kali diciptakan maksudnya. Ya, banyak hadis yang menjelaskan awwalu ma khalaqallahu al-aql. Ada juga hadis mengatakan awwalu ma khalaqal al-qalam, dan banyak sih hadis yang terkait itu, dan salah satunya menyebutkan sebagai akal. Nah, cuma begini, akal itu banyak istilah. Benar ini. Ya, akal itu banyak istilah. Kalau dalam Masnawi itu ada 20, pernah saya sampaikan. Dalam itu ada 20. Nah, artinya begini. Salah satu akal yang kita perbincangkan itu disebutkan akal perolehan. Akal perolehan maksudnya suatu fakultas yang kita gunakan yang dengan cara belajar, itu disebut dengan akal perolehan. Ada usaha manusia gitu ya? Ada usaha manusia. Makanya kalau kita masuk dalam teks biasanya akan tumpang tindih gitu. Kadang akal identik dengan hati, kadang akal identik dengan roh, seperti itu. Tapi kalau kita masuk dalam ranah sofistik itu akan banyak makna di situ ya? Bukan, dia akan di-clearkan, di istilah-istilah itu akan ditempatkan sesuai pada maknanya. Seperti itu. Misalnya hati itu adalah kerjanya memang dia bagaimana merasakan dan kemudian bagaimana realitas batin itu tercermin. Itu salah satu kerja dari hati. Nah, akal itu memang salah satu fungsinya adalah dia menangkap, memberikan penilaian terhadap sesuatu, benar salah, memberikan justifikasi. Itu adalah kerja-kerja akal gitu. Artinya kalau kita misal membaca teks di situ ada kata-kata akal, kita jangan buru-buru menjustifikasi gitu maksudnya. Artinya kita harus hati-hati juga. Language games-nya gitu ya. Kalau Wittgenstein ini akal dalam konteks apa gitu ya. Ada kata yang sama tapi maknanya beda gitu ya. Malang atau Malang kota, ada Malang nasib gitu ya. Bisa gitu ya. Kan ada orang-orang buru-buru menyalahkan akal gitu. Menyamakan semua istilah akal sehingga dia tidak menggunakan akal, dan tidak begitu juga gitu. Itu yang harus hati-hati Mas Nur ya. Harus hati-hati. Dan kalau kita bandingkan dengan filsafat barat gitu Mas Nur ya. Atau asumsi dari orang, akal ini sering dibatasi pada akal instrumental aja Mas Nur. Akal instrumental dalam arti rasionalisme ansih ya. Hanya sekedar rasionalisme. Padahal akal kalau kita balikin dari zaman Plato gitu, dia juga identik dengan inteleksi ya. Inteleksi yang di situ meliputi hati juga. Iya, dan itu yang mempengaruhi Ibnu Sina. Disebut dengan akal mustafad. Akal mustafad itu akal puncak paling tinggi. Bahkan kalau menurut Ibnu Sina, Nabi itu akal mustafad gitu. Akal tertinggi ya. Akal tertinggi, seperti itu. Al-Farabi juga membagi penciptaannya dengan teori akal itu, akal 10 ya. 10. Imajinasi yang tertinggi gitu. Artinya memang ya kita hari ini hidup dalam masyarakat yang media sosial gitu ya, yang kadang mereduksi segala hal, yang diambil simpelnya aja. Padahal secara teks, secara ini akal itu sangat luar biasa ya kalau kita jabarkan. Iya. Cuma memang akal itu punya batasan. Makanya kalau kita masuk dalam ranah sufi, akal itu memang dia bekerja di awal perjalanan. Makanya ada bait dari Rumi, mula-mula akal menjadi gurunya, setelah itu akal menjadi muridnya. Udah nggak bisa mengantarkan lagi ya? Bisa mengantarkan lagi. Jadi dia, kata Rumi, akal itu cuma mengantarkan di pintu gerbang,
untuk masuk ke dalam itu harus pakai hati. Pada titik tertentu akal udah nggak berdaya gitu ya. Nggak berdaya. Tapi awal perjalanan itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Untuk menjustifikasi ini apakah itu benar-benar kesempurnaan? Biar nggak terjebak halu maksudnya. Iya, gitu. Itu sangat sangat dianjurkan ya. Artinya para sufi juga tidak tidak mengecam akal ya artinya. Tidak. Makanya kalau kita baca seluruh teks dari terjemahan saya Masnawi, itu ada satu tempat di mana Rumi memuji akal gitu. Ada satu tempat di mana Muji juga mendiskreditkan akal gitu. Karena itu sesuai dengan konteksnya. Rumi sedang bicara apa gitu. Dan ini menarik sih karena memang kalau kita kaji sejarah Renaissance itu kita sering menganggap bahwa menuju Renaissance Islam gitu ya. Karena nggak melihat efeknya gitu. Padahal Renaissance itu adalah pemujaan akal instrumental itu sebenarnya. Kita harus melihat itu secara kritis ya. Karena dengan akal modern ya. Akal modern ya. Akal modern itu ya instrumental, semuanya dibatasi dengan empirisme segala macam dan itu akan menjadi perdebatan yang luar biasa kalau kita melihat epistemisnya ya, kuat enggaknya di sana. Tapi mungkin akal ini menariknya adalah dia dianggap sebagai tools ya bagi para sufi ya. Mungkin kalau kita ibaratkan dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu kayak buruk yang pada satu titik dia harus berhenti. Pada satu titik ya Rasulullah harus sendiri untuk pada sang kekasih itu kan, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ akal udah nggak berdaya Mas Nur tadi ya. Iya. Akal dipenggal. Di negeri cinta akal dipenggal kata Rumi. Tapi ya ini jangan disalahpahami, ini perlu saya tekankan bahwa para sufi termasuk Maulana Rumi tidak mendiskreditkan akal. Karena kalau mengambil sepenggal nih, wah ini para pengkaji sufi, pengkaji tasawuf menyanyiakan akal, bukan gitu masalahnya. Tapi kita harus paham bahwa akal itu juga bukan segala-galanya gitu kira-kira. Walaupun akal luar biasa, tapi bukan segala-galanya. Jadi dia punya, makanya saya tadi, akal itu punya batasan sendiri. Gitu. Dia punya batasan sendiri. Tapi di awal perjalanan itu akal sangat membantu untuk perjalanan. Makanya misalnya begini, misalnya dalam konteks keberimanan nih, iman gitu, iman. Nah, apakah iman itu akal atau tidak? Atau mungkin lebih spesifik adalah iman itu akal dulu baru percaya, atau percaya dulu baru hati itu. Saya lebih senang itu membincangkan sebagai satu bentuk dialog ya. Karena kita tidak bisa juga menempatkan iman itu murni di hati. Karena begini, kalau murni di hati kita sama sekali tidak ada dialog antara keberimanan. Dan itu masing-masing orang unik Mas Nur ya. Nggak bisa, misal Mas Nur mengawali dari skeptisisme, ragu tentang segala macam pertanyaan, dan terus saya mengawali dari rasa percaya, itu sah-sah aja kan, masing-masing kita ada problem eksistensial yang berbeda gitu. Nah, maksudnya begini, jadi di awal itu memang ada dialog antara akal dan hati dalam konteks keberimanan. Itu yang saya maksud, tidak bisa kita meletakkan iman itu hanya di hati, juga tidak bisa hanya meletakkan iman itu di akal saja. Dua-duanya tidak bisa, tapi menurut saya itu ada dialog. Karena begini, kalau saya memilih keberimanan, itu kan yang bekerja akal. Memilih ya, di awal-awal memilih. Makanya kan Quran mengatakan la ikraha fiddin. Itu tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya sejak awal, dia sudah memberikan kita pilihan luas, kehendak kita untuk kemudian masuk ke dalam gitu. Yang mana yang lebih prioritas untuk kita pilih. Dan itu ibarat prasmanan ya. Tuhan menggelar prasmanan gitu, silahkan. Mau pilih menu iman dulu, mau pilih menu akal dulu. Ya. Cuma kadang kita terjebak pada ya itu Mas Nur yang lagi hit saat ini, psikologi Butejo itu. Kita cenderung menghakimi gitu. Walaupun sebenarnya Tuhan ikraha fiddin ya, ada paksaan gitu. Tapi menarik ketika kita membincang akal ini kaitannya dengan peradaban Mas Nur ya. Ketika misal Descartes bilang bahwa aku berpikir maka aku ada, akal dipujikan, itu berdampak pada kecintaan terhadap ilmu pengetahuan Mas Nur. Nah, seringkali juga sufisme dituduh sebagai bagian yang menghambat kemajuan ini Mas Nur. Walaupun kita bisa membantah itu dengan sangat kuat ya. Artinya ketika akal ini dipujikan, efek positifnya lebih banyak nih kayaknya Mas Nur. Atau menurut tasawuf gimana? Jadi begini, seperti yang tadi ya, dalam diri itu kan dia yang utuh tapi banyak fakultas. Betul. Nah, artinya masing-masing ada fungsi. Yang masalah itu kalau salah satu itu mau mendominasi. Itu jadi problem. Kalau akal yang mendominasi Mas Nur, pertanyaannya, itu akan jadi problem juga nggak? Kalau tadi kan yang mendominasi
misal amarah atau nafas mungkin akan hancur. Kalau akal yang mendominasi, apakah akan berbahaya juga? Dia akan kering. Akan kering. Oke. Menarik ini. Ini kapan-kapan kita bahas eksistensialisme Muslim ala Mas Nur nih. Oke, lanjut Mas Nur. Akan kering. Dia akan kering. Dan suatu saat dia akan dahaga mencari hal-hal yang bersifat spiritual. Makanya kan kalau kita lihat ya, semakin kesini kan sufi itu naik loh Mas. Gitu ya. Tasawuf gitu kan. Karena begini. Akal nggak bisa mengantarkan pada sesuatu yang spiritual Mas Nur? Gimana ya? Karena memang posisi beda ya. Beda posisi akal itu lagi-lagi idrakul kulli. Idrakul kulli itu dia hanya sampai kepada persepsi yang bersifat universal. Rasa itu kan partikular Mas. Rasa partikular betul. Rasa partikular. Personal. Sangat personal, partikular. Misalnya rasa kopi latte itu kan, itu gimana menjelasinnya kan? Seperti itu. Nah itu memang ada ruang-ruang yang memang akal itu tidak bisa masuk ke dalam gitu. Betul. Makanya itu yang saya maksud ketika kita memang semua solusi itu dengan nalar ya manusia akan kering. Betul. Saya contohkan gini, 1 jam dengan Mas Nur itu saya ngobrol mungkin nggak terasa itu, tapi mungkin pemirsa ada yang enak juga 1 jam. Ini contohnya. Atau contoh lain gini. 1 jam dengan sang kekasih itu pasti nggak akan terasa dibanding 1 jam di penjara Mas Nur ya. Walaupun kita belum pernah, tapi bisa membayangkan kalau itu nggak enak gitu ya. Ada ilustrasi yang sangat menarik di novelnya Bumi Manusia yang kita udah bedah juga Mas Nur. Jadi suatu ketika sang protagonis Minke itu melihat sahabatnya Zhang Mara itu sedang melukis tentang wanita yang tertusuk ini. Selalu Minke nanya, "Zhang, ini kejahatan ini lukisan, di mana letak indahnya?" Kata Zhang, "Keindahannya ada di kenangan Minke." Bagi Minke yang nggak ngalami ini ini apa sih gitu. Betul. Tapi bagi Zhang Mara yang ngalami ini sangat indah gitu. Jadi memang pada satu titik akal harus menyerah maksudnya. Iya. Mungkin itu juga yang Rumi mengkritik bahwa kaki para filosof, kaki akal itu seperti kaki kayu gitu. Kayu berjalan dengan pincang. Bincang yang itu para mahasiswa filsafat selalu Rumi kurang ajar nih. Tapi dia harus baca tempat lain. Iya, nggak bisa sepenggal juga masa mahasiswa filsafat menilainya pada satu bait aja. Dan ini memang sangat kompleks sebenarnya ya, akal ini nggak bisa disimpelkan, nggak bisa disimplifikasi seolah-olah hanya seperti ini, seperti itu. Ternyata kompleks sekali Mas Nur ya. Dan terhubung antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bicara teks Mas Nur ya, sebenarnya kalau para sufi gitu, sejak zaman siapa akal ini mulai jadi suatu tema khusus gitu Mas Nur ya, dibahas secara detail gitu. Apakah dari zaman Ibnu Arabi atau mungkin bahkan sebelumnya? Ini sebenarnya kalau saya masuk perdebatan itu, kalau dalam Islam kan pemikiran Islam kan disebut dengan kalam, kalam teologi. Nah sejak itu sebenarnya pembahasan tentang akal itu sudah diperbincangkan. Termasuk Jabariyah, Mu'tazilah ya, kita terikat apa bebas gitu ya. Itu kan perdebatan akal ya. Tapi puncaknya itu di abad ke-5 Hijriah. Ketika di situ ada Ibnu Sina, ada Imam Ghazali, ada Fakhdin Razi, ada Khoja Abdullah Ansori. Nah, saya menyebut abad ke-5 Hijriah itu sebagai abad keemasan dalam dunia Islam. Nah, itu pemikir-pemikir besar ada di situ. Di situ ada Ibnu Sina, ada Imam Ghazali, ada Fakhdin Razi penafsir, ada Khoja Abdullah Ansori dengan kitabnya Manazul Sa'irin. Dan perdebatannya sangat canggih sekali ya. Saling mengkafirkan gitu, tapi saling memuliakan. Enggak seperti sekarang. Gitu. Jadi adab dijaga ya mereka. Adab dijaga meskipun mereka saling mengkafirkan gitu, tapi mengkafirkan tapi dalam konteks ya Mas ya, dalam pemikiran ya. Gitu. Dan menariknya mereka melakukan itu dengan semangat akademik ya. Kalau kita baca dalam Fakhruddin Razi ini kan salah satu gelarnya kan Imamul Musyakikin ya, imam para peragu ini semua dikritik gitu. Tapi dengan detail, dengan luar biasa gitu. Bahkan para filosof belakangan juga merasa berhutang dengan Fakhruddin Razi karena dia tanyanya tuh kalau orang zaman sekarang itu ngehek gitu. Atau keunikan Imam Fakhdin Razi itu ada kritikan yang kita hampir tidak pernah mikir gitu. Tapi dia memikirkan itu gitu ya. Ya itu berhutang ya, ada berhutang gitu. Imamul Musyakikin. Imamnya para peragu ya. Para pengkritik sih. Para pengkritik gitu. Karena luar biasa ya ininya. Kritikan-kritikannya. Nah dari situ sebenarnya kita telah diantarkan oleh Mas Nur ini tentang betapa tidak sederhananya diskursus akal gitu ya Mas Nur. Kita
dalam ranah tasawuf, ranah sufi, juga ranah filsafat Islam memiliki hasanah yang luar biasa yang kita pun juga baru masuk sebagian ya. Ini maksudnya kita bincangkan, ada kekayaan yang luar biasa yang semoga ini juga men-trigger teman-teman yang nonton untuk mengkaji lebih serius ya, yang ingin. Kalau ini kan kita versi-versi dilihat santai aja maksudnya. Kalau peneliti, scholar ya silahkan untuk mengkaji ke teks dengan lebih serius gitu. Karena kita nggak mungkin membahas dengan lebih detail itu dalam forum yang seperti ini. Santai aja kita sambil ngopi-ngopi ya Mas Nur. Terima kasih Mas Nur untuk pembahasan akal ini. Semoga ini men-trigger teman-teman untuk mengkaji dengan lebih serius. Karena kata Mas Nur, makrifat itu nggak bisa dengan buku, mendengarkan orang lain ngomong, termasuk mendengarkan kita. Tapi ini harapannya men-trigger teman-teman untuk mencari lebih jauh dengan jalan masing-masing Mas Nur ya. Terima kasih Mas Nur, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kalau masih ada ini bisa komen di YouTube kita ya. Ya, di YouTube dia komen, nanti kita bisa diskusi lagi ya lebih jauh gitu. Terima kasih. Terima kasih.